Suratul Laili MSG. Nah, kelompok kami akan menjelaskan tentang struktur JavaScript dan DOM manipulation. Nah, di sini kelompok 2 ada 2 pemateri. Pemateri pertama yaitu saya sendiri, Norma Dwi Utari NIMT 2018-7015. Dan yang kedua ada Alisa Khotrunada NIMT 2018-7034. Perkenalkan, nama saya Norma Dwi Utari, NIMT 2018-7015. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur JavaScript. Nah, program yang ditulis di dalam bahasa JavaScript harus diberi tanda atau tag. Di sini ada tag script dan penutup tag script-nya. Nah, tag script dan penutup tag script-nya di sini disebut sebagai script JavaScript. Di antara keduanya ini ada script JavaScript. Nah, script JavaScript di sini kata-kata yang akan kalian lihat pada web browser. Nah, jadi terserah kalian mau nulis seperti apa saja. Selanjutnya, ada 2 tag JavaScript yang memiliki 2 buah atribut yang dapat kalian gunakan dari salah satunya. Yaitu yang pertama ada JavaScript yang ditulis di dalam dokumen HTML dan yang kedua ada JavaScript yang ditulis dalam file terpisah. Nah, di sini saya akan lebih mendalam pada JavaScript yang ditulis di dalam dokumen HTML. JavaScript yang ditulis di dalam dokumen HTML. Nah, berikut ini ada atribut tag JavaScript yang standar digunakan. Tag ini menandai dimulainya kode program JavaScript yang ditulis dengan bahasa JavaScript, yaitu, nah seperti ini. Tag script language sama dengan JavaScript. Nah, penutupnya ada tag script. Nah, di antara keduanya ini ada script JavaScript. Yang tadi saya jelaskan seperti itu, sama. Nah, contoh dari JavaScript yang ditulis di dalam dokumen HTML. Nah, sebelumnya kita buka terlebih dahulu Notepad-nya. Setelah itu, kita ketik rumus-rumus yang ada pada HTML. Nah, sebelumnya kan sudah dijelaskan pada pertemuan kemarin pada kelompok kedua. Nah, kita ketik di sini ada HTML, tag HTML, terus setelah itu ada head, ada kepala, tag head. Nah, di sini karena di sini ada tag HTML, jadi otomatis akan ada yang penutup HTML. Terus di sini ada head, tag head, maka di sini ada penutup head, penutup kepalanya. Nah, di antara tag head dan penutup head di sini ada title. Title di sini, kalau kalian ketik title di sini, nanti akan muncul secara otomatis. Nah, di tengah-tengah antara title dan penutup title di sini kita tuliskan sebagai contoh di sini script JavaScript-nya yang tadi kita tulis mahasiswa IAIN Jember. Nah, setelah itu kita tutup dengan tag head. Nah, setelah kepala kita tulis badannya, body, tag body. Nah, karena di sini ada tag body, maka di sini juga ada penutup tag body-nya. Nah, di antara tag body dan penutup tag body-nya di sini ada script. Nah, tadi rumus JavaScript yang di awal, JavaScript-nya. Nah, ini kita tulis di sini. Kita tulis. Nah, setelah itu kita tuliskan apa yang kita mau tulis. Nah, di sini ada buka kurung, tanda petik 2, Tadris Matematika IAIN Jember. Petik 2 lagi, tutup petik, dan tutup kurung. Ada titik koma. Setelah itu kita tutup dengan tag script. Nah, setelah selesai seperti ini, baru kita simpan di file.
di file kita simpan. Setelah kita simpan, baru kita lihat lagi dan dibuka ke Google Chrome. Nah, seperti ini jadinya nanti. Nanti akan muncullah seperti ini. Mahasiswa IAIN Jember. Nah, seperti ini. Nanti kalian bisa coba di rumah masing-masing. Nah, selanjutnya kita juga bisa langsung menggunakan rumus dari JavaScript-nya. Tadi kan ada script JavaScript, text script, language sama dengan petik 2 JavaScript, tutup petik. Nah, seperti di sini kan ya. Terus ada ini, kita tulis script JavaScript yang ditulis tadi itu, kita tulis mahasiswa IAIN Jember. Lalu kita tutup dengan text script-nya. Nah, setelah itu kita ke file, kita save as, kita simpan di dokumen. Lalu kita buka dokumen tadi dengan menggunakan Google Chrome. Setelah itu akan terlihat seperti ini. Nah, di sini ada mahasiswa IAIN Jember. Sama. Hal yang kedua tadi itu sama sebenarnya, tapi tadi itu yang pertama menggunakan HTML, yang ini tidak menggunakan HTML. Selanjutnya, pembagian penulisan JavaScript pada HTML itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada bagian head, yang kedua ada bagian body. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian head. Penulisan script JavaScript yang paling umum digunakan adalah pada bagian head. Nah, semua definisi JavaScript di sini ditulis dan dipanggil pada bagian head. Nah, contohnya langsung kita ke contoh. Nah, contohnya di sini, pertama-tama kita harus memiliki web dari Sublime Text. Nah, kalau kalian tidak punya, langsung kalian download di Google Chrome kalian masing-masing. Nah, kita buka, lalu kita ketikkan dari pertama. Ini sama halnya kayak seperti yang tadi, yang JavaScript, yang pada HTML yang pertama tadi. Nah, bedanya di sini ada scriptnya, di bawahnya title yang tadi. Titelnya ini saya ganti dengan IAIN Jember. Nah, setelah di bawahnya title di sini ada script, text scriptnya. Nah, terus kita tuliskan lagi mahasiswa Teknik Matematika. Setelah itu, sama kayak tadi, dan yang body ini, antara body, tag body di sini ada H1 dan H2. H1 dan H2 ini memiliki arti tersendiri. Nah, nanti akan saya jelaskan setelah ini. Nah, H1-nya ini ada jumlah anak kelas MTK 1 itu ada 2018 sebanyak 28 orang. Sedangkan H2-nya ini angkatan 2018 dibagi menjadi 3 kelas H2-nya ini. Nah, kalian kalau mau menulis jangan lupa diberi penutup supaya bisa ya. Nah, setelah itu kita klik di file. Nah, lalu kita simpan di dokumen. Setelah itu, kita buka dokumen tadi di Google Chrome. Nah, akan muncul seperti ini. Mahasiswa Teknik Matematika, lalu kita klik OK. Setelah itu muncullah seperti ini. Jumlah anak kelas MTK 1 2018 sebanyak 28 orang. Sedangkan angkatan 2018 dibagi menjadi 3 kelas. Nah, tadi kegunaan dari H1 dan H2 tadi. Nah, supaya membedakan antara barisnya. Kalau seumpamanya hanya menggunakan satu baris saja, maka cukup menggunakan H1 saja. Kalau mau memiliki 2 baris, menggunakan H2 dan seterusnya. Nah, selanjutnya ada bagian body, tag body. Langsung ke contoh. Nah, dari tag body di sini sama halnya dengan tag head tadi. Nah, tapi bedanya di sini tag scriptnya di sini ada di bawahnya body. Sedangkan yang head itu tag scriptnya itu ada di bawah headnya tadi, di bawah tag headnya itu. Nah,
Kalau yang lainnya ini sama semua sudah. Jadi kalian bisa mencoba di rumah sendiri masing-masing ya. Atau bisa kalian lihat di Google, maksudnya di YouTube, itu banyak sudah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang JavaScript yang ditulis dalam file terpisah. Nah, JavaScript yang ditulis dalam file terpisah di sini, saya tidak akan menjelaskan terlalu meluas karena saya sendiri juga masih bingung dengan hal ini. Tetapi menurut saya yang ini menggunakan web yang JS. Sedangkan tadi saya menggunakan web Sublime Text dan Notepad. Nah, itu. Nah, JavaScript ditulis dalam file terpisah ini, atribut yang digunakan adalah TypeScript src sama dengan http. Nah, seperti ini dah. Bisa kalian baca ya. Nah, sama di antara TypeScript dan penutup TypeScript, kalian tidak harus menuliskan lagi program JavaScript karena sudah dibuat di dalam file yang terpisah, harus dimiliki akhiran JS. Nah, ini kan ada JS-nya, berarti ini menggunakan web JS-nya tadi itu. Cara ini sangat membantu kalian untuk berniat memanggil sebuah program JavaScript secara berulang-ulang dari halaman web page yang berbeda. Contohnya tadi sama sebenarnya ini file yang terpisah JavaScript yang terpisah ini sama yang JavaScript yang di dalam dokumen HTML itu sebenarnya sama. Akan tapi bedanya di sini. Ada pakai JS ini, yang ini pakai JS langsung pindah. Jadinya sama, tapi lebih mudah yang tadi, yang Sublime Text. Dan ini juga rumus-rumusnya ini juga sama, semuanya sama. Cukup sekian dari saya. Akan saya kembalikan kepada pemateri yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alisa Kotrunada, NIM T 2018-7034. Di sini saya akan menjelaskan tentang DOM manipulation. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertian DOM terlebih dahulu. Apa sih DOM itu? DOM atau Dokumen Objek Model menurut Mozilla adalah antarmuka pemrograman untuk HTML yang mempresentasikan halaman web, sehingga program dapat mengubah dan memanipulasi strukturnya. Manipulasi DOM yaitu cara membuat, mengubah, menambah, dan menghapus elemen-elemen yang ada di DOM kita. Di sini kita menggunakan dua metode DOM manipulation, yaitu manipulasi elemen dan node. Yang pertama ada manipulasi elemen adalah elemen yang sudah kita tangkap atau seleksi sebelumnya. Misalkan kita mau menangkap judul halaman, merubah warnanya atau mengambil paragraf, mengubah isinya dan lain sebagainya. Selanjutnya, manipulasi node adalah ketika kita ingin misalnya menyisipkan elemen baru pada halaman. Contohnya, pada awalnya kita mempunyai 3 buah paragraf. Kita ingin menyisipkan paragraf keempat. Nah, ini disebut manipulasi node-nya. Atau juga misalkan kita ingin menghilangkan sebuah elemen dan itu kita sebut manipulasi node. Di sini kita hanya berfokus pada manipulasi elemen. Akses elemen DOM. Akses elemen DOM di sini adalah fungsi-fungsi yang terdapat di dalam DOM selection. DOM selection ini merupakan tahap awal ketika kalian ingin melakukan manipulasi atau penelusuran pada DOM. Cara melakukan seleksi elemen pada DOM ada beberapa fungsi yang bisa kita gunakan, yaitu yang pertama, get element by ID, yaitu kita memilih elemen yang ada di dalam DOM kita berdasarkan ID-nya, atau
bahwa di dalam suatu dokumen itu hanya boleh ada satu elemen yang memiliki ID tertentu. Jadi kalian hanya boleh memiliki ID yang spesifik untuk satu elemen. Ketika kalian memiliki H1 misalnya, terus kalian kasih atribut ID yang isinya misalnya judul. Nah, kalian tidak boleh mempunyai elemen lain, apapun elemen yang ID-nya sama judul. Jadi hanya boleh satu ID halaman. Yang kedua ada get element by tag name, yaitu untuk mencari elemen-elemen yang memiliki nama tag tertentu. Get element by class name, yaitu untuk mencari nama kelas yang memiliki elemen tertentu. Berbeda dengan ID, kelas boleh dimiliki oleh lebih dari satu elemen, sehingga penulisannya pun jamak. Query selector dan query selector all, yaitu fungsi untuk memilih elemen berdasarkan query. Fungsi di atas ini cukup sering digunakan untuk mengakses elemen tertentu. DOM manipulation. Manipulasi elemen di sini ada 4 fungsi yang kita bahas. Yang pertama ada elemen inner HTML, yang kedua elemen style property, elemen set attribute, dan elemen class list. Elemen inner HTML yaitu untuk merubah isi dari teks yang sudah kita seleksi. Inner HTML adalah apapun yang ada di dalam tag HTML. Jadi di sini contohnya kita merubah kalimat hello world di sini menjadi sebuah kata yang kita inginkan. Caranya pertama kita lihat terlebih dahulu. Di sini dia menggunakan ID. Maka untuk DOM selectionnya kita menggunakan dokumen get element by ID. Setelah itu kita gunakan fungsi inner HTML-nya dan masukkan kalimat baru pengganti kalimat hello world. Di sini saya ganti dengan kalimat nama saya. Selanjutnya elemen style property untuk mengubah style atau CSS dari sebuah elemen yang sudah diseleksi. Contohnya di sini adalah kita akan merubah warna pada kalimat hello world yang sebelumnya berwarna hitam menjadi warna yang kita inginkan. Misalnya biru. Maka caranya sama seperti inner HTML sebelumnya. DOM selection menggunakan dokumen get element by ID. Setelah itu kita gunakan fungsi style. Stylenya di sini adalah color dan warna yang diinginkan adalah biru. Maka kita tulis color propertinya biru. Selanjutnya dan yang terakhir ada elemen set attribute yaitu untuk memanipulasi atribut pada sebuah elemen yang melekat pada sebuah elemen yang sudah kita seleksi. Contohnya di sini mengubah dokumen yang sebelumnya berbentuk smile GIF dan kita rubah menjadi landscape JPG. Caranya yaitu menggunakan set attribute. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.